Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama yaitu Fitria Dami, kedua Hiliwana Putri, ketiga Mifitasari, dan keempat Jaja Mirayantika. Dengan judul kecepatan Fermi, temperatur Fermi, dan kapasitas panas elektron bebas. Dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Nurhayati SSI MSI. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu kecepatan Fermi. Kecepatan Fermi atau VF adalah kecepatan elektron yang terletak di tingkat energi Fermi. Dengan kata lain, kecepatan Fermi adalah kecepatan elektron yang memiliki vektor gelombang Kf. Sehingga secara matematika, kecepatan Fermi ini dapat dihitung dari momentum Fermi yang sama dengan H bar Kf, sama dengan MPF. Jadi, Kf sama dengan H bar Kf per M, sama dengan H bar per M kali 3 pi pangkat 2 per P pangkat 1/3. Elektron yang berada dalam posisi K bergerak melewati kristal dengan kecepatan yang berhubungan terhadap energi dari posisi tersebut. Kecepatan elektron pada tingkat Fermi atau VF dapat diperoleh dari energi Fermi seperti berikut. EF sama dengan H bar pangkat 2 per M per 2M KF pangkat 2. Maka KF sama dengan 2M per H bar pangkat 2 kali EF pangkat 1/2. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada temperatur Fermi. Besaran fisika lainnya yang berkaitan dengan nama Fermi adalah temperatur Fermi atau TF. Temperatur Fermi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan temperatur elektron yang terletak pada tingkat energi Fermi. Tetapi ia didefinisikan sebagai rasio antara energi Fermi atau EF dengan tetapan Boltzmann atau KB. Hal ini hanya sebagai konsekuensi dari definisi energi yang bisa ditulis, yaitu E sama dengan KB kali T. Dari mekanika klasik, energi untuk satu kebebasan adalah U sama dengan setengah dikali KB dikali T. Untuk partikel tunggal atau 3 derajat kebebasan, U sama dengan 3 dikali 1/2 dikali KB dikali T, sama dengan 3/2 dikali KB dikali T. Sedangkan kapasitas untuk satu partikel yaitu CV sama dengan DU per DT atau sama dengan 3/2 dikali KB. Maka untuk N buah partikel adalah CV sama dengan 3/2 dikali N dikali KB. Bila T per TF hampir sama dengan 0,01, baik, bila T per TF hampir sama dengan 0,01, maka EF sama dengan H bar kuadrat per 2M dikali KF kuadrat, atau sama dengan KB dikali TF. Maka TF sama dengan EF per KB. Nilai-nilai energi Fermi, vektor gelombang Fermi, kecepatan Fermi, temperatur Fermi, dan konsentrasi elektron untuk beberapa unsur logam yang bervalensi 1 pada suhu 5000 atau 5K, untuk unsur-unsur Na, K, Rb, Cs pada suhu 78K. Nah, untuk unsur Li dan pada unsur kamar untuk unsur lainnya dapat Anda lihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tialja Mirayantika. Baik, saya akan menjelaskan mengenai unsur
Yang pertama yaitu nama unsur Li. Energi Ferminya yaitu 4,72, di mana vektor gelombang Ferminya adalah 1,1 dikali 10 pangkat min 8, dan kecepatan Ferminya yaitu 1,29 dikali 10 pangkat 8. Dan temperatur Ferminya adalah 5,48 kali 10 pangkat 4. Dan konsentrasi elektron yaitu 4,70 dikali 10 pangkat 22. Nah, yang selanjutnya yaitu ada Na, K, Rb, Cs, Cu, dan Ag, di mana energi Fermi, vektor gelombang Fermi, kecepatan Fermi, temperatur Fermi, dan konsentrasi elektronnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, yang selanjutnya yaitu kapasitas panas elektron bebas. Pada awal perkembangannya, teori elektron dalam logam menemui kesulitan dalam menjelaskan kapasitas panas dari elektron konduksi. Mekanika statistika klasik meramalkan bahwa sebuah elektron bebas harus memiliki kapasitas panas sebesar 3/2 Kb, di mana Kb adalah tetapan Boltzmann. Jadi, jika kita memiliki N buah elektron bebas, maka menurut mekanika statistika klasik tersebut kapasitas panas elektron itu adalah sebesar 3/2 NKB. Tetapi kenyataannya menunjukkan lain. Kapasitas panas elektron konduksi ternyata hanya sebesar 1% dari 3/2 NKB. Itu dan bahkan kurang dari 1%-nya. Kesulitan ini akhirnya terjawab setelah penemuan prinsip Pauli dan fungsi distribusi Fermi-Dirac. Fermi mengatakan penulis kalimat sebagai berikut. Seseorang memahami bahwa panas jenis menghilang pada suhu 0 derajat Kelvin, dan pada suhu yang rendah panas jenis atau kapasitas panas itu adalah sebanding dengan suhu mutlaknya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mimi Vitasari. Hal ini bisa dipahami dengan menggunakan fungsi distribusi Fermi-Dirac. Jika kita memanaskan sebuah logam sampel dari suhu 0 derajat Kelvin, menurut distribusi Fermi-Dirac ini, tidak semua elektron di dalam logam itu akan memperoleh energi sebesar 3/2 kBt. Tetapi, hanya sebagian kecil saja dari elektron-elektron itu yang akan memperoleh energi sebesar 3/2 kBt. Elektron-elektron itu adalah elektron yang terletak di dalam rentang kBt di sekitar tingkat energi Fermi. Elektron-elektron dalam rentang ini akan mengalami eksitasi ke tingkat yang lebih tinggi dari tingkat energi Fermi, sehingga tingkat-tingkat energi yang sedikit di atas energi Fermi ini tidak lagi kosong. Demikian pula, peluangnya untuk ditempati elektron tidak lagi 0, tetapi sedikit akan lebih besar dari 0. Ketika kita memanaskan suatu bahan dari 0 absolut, tidak semua elektron menjadi energi K0T seperti yang diharapkan secara klasik, tetapi hanya elektron-elektron dalam orbital-orbital dapat dieksitasi secara termal pada temperatur T, dan elektron-elektron ini mendapat tambahan energi sebesar K0T. Seperti terlihat pada jika N adalah jumlah total elektron, hanya beberapa elektron dalam orde T/Tf dapat dirangsang secara termal pada temperatur T, karena hanya ini yang berada di dalam daerah energi dalam orde KOT pada bagian atas dari distribusi energi. Setiap fraksi Nt/F ini, elektron mempunyai energi termal sebesar K0T. Energi kinetik termal elektrik total U adalah dalam orde U sama dengan Nt/Tf K0T. Baiklah, mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami juga
masih dalam tahap pembelajaran. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.